Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang bertemakan implementasi TKM Perspektif Ekonomi Syariah yang beranggotakan yang pertama Diah Eka Intan Pratiwi NIM 4011951, yang kedua Diah Ihdini Amalia NIM 4011953, dan yang terakhir saya sendiri Emi Mardiatul Husniah 4011963. Latar belakang perlunya perubahan pada TKM. TKM merupakan suatu konsep manajemen modern yang berusaha untuk memberikan respon secara tepat terhadap setiap perubahan yang ada, baik yang didorong oleh kekuatan eksternal maupun internal organisasi. TKM lebih terfokus pada tujuan perusahaan untuk melayani kebutuhan pelanggan dengan memasok barang dan jasa yang memiliki kualitas tinggi mungkin. Kehadiran TKM sebagai paradigma baru menuntut komitmen jangka panjang dan perubahan total atas paradigma manajemen tradisional. Perlunya perubahan total dikarenakan cara menjalankan bisnis dengan TKM berbeda sekali dengan cara tradisional. Selanjutnya, persyaratan implementasi TKM. Terdapat beberapa persyaratan untuk melaksanakan TKM. Persyaratan tersebut meliputi komitmen dari manajemen puncak, adanya steering komite dari seluruh bagian organisasi, perencanaan dan publikasi, dan pembentukan infrastruktur yang mendukung penyebarluasan dan perbaikan berkesinambungan. Jika dijelaskan lebih rinci, persyaratan tersebut meliputi komitmen dari manajemen puncak. Hal utama yang harus ada agar TKM dapat menjadi cara perusahaan menjalankan bisnis adalah komitmen utuh dari manajemen puncak. Komitmen yang dibutuhkan tidak hanya mencakup sumber daya yang diperlukan, tetapi juga waktu yang dicurahkan. Yang kedua, komitmen atas sumber daya yang dibutuhkan. Implementasi TKM tidaklah harus mahal. Meskipun demikian, segala sesuatunya juga membutuhkan biaya. Biaya yang dibutuhkan sebagian besar digunakan untuk pelatihan. Yang ketiga, Organization Wide Steering Committee. Maksudnya, apapun istilah atau nama yang digunakan, pasti harus diketahui oleh orang yang menduduki posisi puncak dalam struktur organisasi dan anggotanya, yang terdiri atas bawahan dan langsungnya. Yang keempat, perencanaan dan publikasi. Setelah diperoleh komitmen dari manajemen puncak dan telah terbentuk steering committee, maka langkah selanjutnya adalah melakukan perencanaan dan publikasi. Yang terakhir yaitu infrastruktur yang mendukung penyebarluasan dan perbaikan berkesinambungan. Faktor yang tidak kalah pentingnya dalam implementasi TKM adalah infrastruktur yang mendukung penyebarluasan TKM di seluruh bagian organisasi dan perbaikan berkesinambungan. Selanjutnya yaitu peranan manajemen implementasi TKM. TKM merupakan transformasi budaya yang didorong oleh definisi ulang atau reengineering terhadap peranan manajemen. Pihak manajemen harus merubah dirinya terlebih dahulu baik dari aspek nilai, keyakinan, asumsi, maupun cara mereka menjalankan bisnisnya. Perusahaan dapat dikatakan bermutu dalam konsep TKM jika telah memenuhi beberapa spesifikasi yang telah ditentukan. Mutu quality secara operasional ditentukan dengan dua faktor. Yang pertama yaitu quality in fact atau mutu yang sesungguhnya merupakan produk dan standar pelayanan yang diberikan oleh lembaga yang telah ditetapkan. Sedangkan quality in perception atau mutu persepsi adalah terpenuhinya spesifikasi yang diharapkan oleh konsumen. Standar mutu dan jasa dalam bisnis Islam diukur dengan kriteria yang sesuai dengan tujuan, kebutuhan, penggunaan, dan tanpa cacat. Mutu dalam persepsi diukur dari kepuasan konsumen itu sendiri, meningkatnya jumlah konsumen, harapan dan kepuasan pelanggan. Dalam penyelenggaraan quality in fact dapat diukur dengan kesesuaian kualifikasi tujuan produk dan layanan. Sedangkan pada quality in perfection atau perception dalam bisnis Islam diukur dengan meningkatnya jumlah konsumen.
Selanjutnya yaitu tahapan implementasi TQM. Menurut Badan Kozalindo yang dikutip oleh Kairani dan Lestari secara garis besar, proses implementasi total quality management mencakup: yang pertama, manajemen puncak harus menjadikan TQM sebagai prioritas utama organisasi, visi yang jelas dan dapat dicapai, menyusun tujuan yang agresif bagi organisasi dan setiap unit, dan terpenting menunjukkan komitmen terhadap TQM melalui aktivitas mereka. Yang kedua, budaya organisasi harus diubah sehingga setiap orang dan setiap proses menyertakan konsep TQM. Organisasi harus diubah paradigmanya, fokus pada konsumen, segala sesuatu yang dikerjakan diselaraskan untuk memenuhi harapan konsumen. Yang ketiga, kelompok kecil dikembangkan pada keseluruhan organisasi untuk memahami kualitas, identifikasi keinginan konsumen, dan mengukur kemajuan dan kualitas. Masing-masing kelompok bertanggung jawab untuk mencapai tujuan mereka sebagai bagian dari tujuan organisasi keseluruhan. Yang keempat, perubahan dan perbaikan berkelanjutan harus diimplementasikan, dipantau, dan disesuaikan atas dasar hasil analisis pengukuran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.